Presiden Jokowi di publik menampilkan citra sebagai sosok yang murah hati dan gemar memberikan souvenir atau hadiah. Seorang anak sekolah yang mampu menjawab pertanyaan tentang nama-nama ikan mendapatkan hadiah sepeda. Dan baru-baru ini Jackson Boleng, pemuda NTT yang meneriakan, lanjutkan Pak Jokowi 3 periode, mendapatkan hadiah jaket yang dipakai oleh Presiden dalam kunjungannya ke NTT. Jadi pertanyaannya, hadiah apa yang didapatkan oleh Arief Puyono dan juga Muhammad Kodari yang sudah lebih dulu meneriakan Presiden Jokowi 3 periode? Halo guys, gimana weekend lu hari ini? Ya semoga menyenangkan ya. Gua nggak tahu nih lu lagi ngapain sekarang. Mungkin lagi di kamar leyeh-leyeh. Sebagai anggota gerakan pemuda pencinta rebahan. Atau lu lagi jalan-jalan sama keluarga. Ya. Apapun yang lu lakukan, gue cuma ingin ngingetin aja jangan lupakan protokol kesehatan ya. Dari mulai mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, kemudian memakai masker dengan benar, menjaga jarak ya, social distancing, menghindari kerumunan. Dan satu lagi adalah sedapat mungkin mengurangi mobilitas ya. Karena bagaimanapun COVID-19 ini masih membersamai kita, mengintip ya di sudut-sudut dan melihat kita lagi lengah dan dia akan ya menulari kita ya. Semoga nggak kejadian ya. Amin. Oke bro, gue pengen ngobrol-ngobrol tentang presiden kita Pak Joko Widodo. Gue pikir-pikir nih kita harusnya bersyukur nih ya. Karena Pak Jokowi presiden kita ini adalah sosok yang sangat pemurah ya. Yang sangat senang berbagi. Ya nggak sih? Ya kalau kita lihat misalnya setiap Pak Jokowi berkunjung ke satu daerah ya. Misalnya waktu Pak Jokowi datang ke Kalimantan Selatan atau juga ke Sulawesi Tengah ya, waktu ada bencana di sana, kita lihat Pak Jokowi datang bawa bingkisan. Ya, seingat gue waktu itu bawa bingkisan makanan ya. Ada CFC ya kan, ada apa lagi tuh, Hokben gitu ya. Enak juga ya. Nah, jadi sangat-sangat murah hati ya bro ya. Kemudian juga yang kita ingat waktu beliau ke Maumere, Sika, ke NTT beberapa waktu yang lalu, masih ingat meresmikan sebuah bendungan ya. Itu juga Pak Jokowi ketika ada kerumunan massa ya, beliau keluar dari sunroof mobilnya, kemudian melempar-lemparkan bingkisan ke tengah-tengah masyarakat ya. Walaupun waktu itu sempat ya muncul polemik karena Pak Jokowi ya ditengarai melanggar protokol kesehatan. Ya tapi istana kan udah ngeles ya. Kata istana ini di luar kesengajaan ya, ini adalah spontanitas masyarakat. Emang kayaknya salah satu keahlian ya orang-orang istana itu adalah ngeles ya. Mirip kayak supir bajai. Gitu ya. Tapi mungkin dalam hal memberikan cendera mata yang sangat diingat publik adalah sepeda. Iya gak sih? Ya waktu itu Pak Jokowi ngasih teka-teki nih ya, ngasih pertanyaan sama satu anak SD untuk menyebut nama-nama ikan. Nah karena dia bisa nyebut nih si anaknya ini dapat hadiah sepeda. Gua nggak tahu mungkin sekarang anaknya udah SMP kali ya. Dan gua nggak tahu sepedanya masih ada apa enggak. Nah bro, kebaikan hati Pak Jokowi ini ternyata masih terus berlanjut. Ya. Belum lama ini Pak Jokowi kembali berkunjung ke NTT ya, menengok saudara-saudara kita di sana yang sedang dilanda musibah banjir bandang dan tanah longsor ya. Kita turut berduka cita dan mendoakan semoga saudara-saudara kita yang menjadi korban ya itu bisa segera mendapatkan pertolongan dan kemudian juga bisa segera dipulihkan ya kondisi kehidupannya sehari-hari. Amin. Nah, kembali ke cerita Pak Jokowi tadi dalam kunjungannya. Jadi ketika dia berkunjung ya, itu ada seorang pemuda nih ya di tengah kerumunan massa, namanya adalah Jackson Boleng. Nah, dia berteriak nih, Pak Jokowi lanjutkan 3 periode, kira-kira begitu. Pak Jokowinya nengok, memanggil pemuda yang bersangkutan, memanggil Jackson nih, ngobrol-ngobrol sejenak dan kemudian Pak Jokowi membuka jaket coklat yang dia pakai dan memberikannya sebagai souvenir kepada Jackson Boleng. Kira-kira adegannya seperti itu. Nah gue kebayang ya, wah itu perasaannya Jackson ini pasti berbunga-bunga gitu. Karena dia mengakui tidak menyangka akan mendapatkan souvenir secara spontanitas dari orang nomor 1 di Indonesia, Pak Jokowi. Ya, dan akhirnya apa? Masyarakat sekitar nih, massa yang tumplek-blek itu kemudian secara histeris berteriak, Pak Jokowi 3 periode. Nah jadi bro, gara-gara tadi teriak
Pak Jokowi lanjutkan 3 periode, Jackson Boleng ini dapat hadiah jaket. Nah, gue jadi mikir-mikir ya bro ya. Sejak beberapa waktu sebelumnya ada banyak pihak ya, tanda kutip ya, yang sudah berteriak agar Pak Jokowi lanjut 3 periode. Yang pertama adalah Arief Poyono. Ini adalah mantan Waketum Gerindra, politisi dari partainya Pak Prabowo. Ya, dia bersikukuh mengatakan bahwa Pak Jokowi adalah satu-satunya sosok pemimpin saat ini yang mampu memimpin Indonesia untuk keluar dari krisis multidimensi yang disebabkan oleh COVID-19. Jadi layak Pak Jokowi untuk diberi kesempatan melanjutkan sampai periode yang ketiga. Dan gak sampai situ aja, Arief Puyono juga mengatakan satu, dia yakin 85% penduduk Indonesia mendukung Pak Jokowi 3 periode. Ya walaupun gua gak tahu ya data itu apa hasil survei atau hasil penerawangan paranormal gitu ya, gua gak tahu ya. Tapi itu yang dikatakan oleh Arief Puyono. Nah kemudian yang menarik juga kan Pak Jokowi berkali-kali menolak ya. Secara verbal itu menolak ide atau wacana presiden masa jabatan ditambah menjadi 3 periode. Dia mengatakan saya tidak berniat dan saya tidak berminat katanya begitu untuk menjadi presiden di periode yang ketiga. Beliau juga mengatakan saya ini adalah produk dari konstitusi yang mengamanahkan presiden 2 periode. Kira-kira begitu. Bahkan lebih tegas lagi, Pak Jokowi mengatakan siapapun yang mewacanakan presiden 3 periode artinya satu, menampar muka saya. Yang kedua, cari muka. Yang ketiga, ingin menjerumuskan saya. Nah merespon itu Arief Puyono mengatakan dia memang ingin tanda kutip menampar muka Pak Jokowi. Wih kurang ajar. Enggak, maksudnya menampar muka Pak Jokowi agar sadar katanya begitu ya. Bahwa rakyat Indonesia sebagian besar masih menginginkan Pak Jokowi melanjutkan kepemimpinannya. Ya, Arief Puyono juga mengatakan saya memang menjerumuskan Pak Jokowi supaya mau mengambil tanggung jawab yang berat ini. Luar biasa, epik sekali Arief Puyono ya. Jadi kalau tadi Jackson Boleng mendapatkan jaket Pak Jokowi, gua nggak tahu nih ya. Arief Puyono udah dapat apa nih dari Pak Jokowi? Karena kan dukungannya jauh lebih masif gitu ya. Nah, gue juga bertanya-tanya ya. Kira-kira Muhammad Kodari udah dapat apa ya dari Pak Jokowi? Karena kita tahu Pak Kodari ini, kok Pak ya. Muhammad Kodari ini datang dengan ide yang luar biasa, brilian dan out of the box ya. Yaitu apa? Dia mengatakan ini untuk mengakhiri keterbelahan dan perpecahan masyarakat, maka tidak ada solusi lain melainkan selain apa? Menggandengkan ya, mengawinkan ya, menggandengkan Pak Jokowi dan Pak Prabowo untuk maju di Pilpres 2024 yang akan datang sebagai capres dan cawapres. Itu kata dari Kodari. Artinya kan sama aja ya, mendorong supaya Pak Jokowi itu 3 periode. Dan Kodari serius loh. Iya gak sih? Udah bikin kaos ya. Nih kita lihat nih kaosnya Kodari ya. Lu mau pesen gak? Gue sih enggak. Ya tadi ya, kalau Jackson Boleng dapat jaket dari Pak Jokowi, ini dapat apa nih kira-kira? Nah kita juga bertanya-tanya, ada banyak pihak lain ya yang juga mulai ya mengangkat nih ide-ide 3 periode. Kira-kira mereka dapat apa? Nah bro, kembali ya. Memang secara verbal ya Pak Jokowi tadi gue bilang berkali-kali menolak ya gagasan presiden 3 periode. Tapi kan ya gue ini cukup percaya ya. Suka nggak suka, mau tidak mau kita harus akui bahwa ada bagian-bagian, ya nggak semua, ada bagian-bagian dari sejarah itu yang senantiasa berulang. Ya, yang namanya kekuasaan itu ya, to some extent itu manis dan menyenangkan ya. Karena kalau kita pegang kekuasaan, itu kita bisa ngatur banyak hal dan kita bisa mengamankan banyak hal. Kira-kira gitu ya. Gue mencoba ya, ini berimajinasi, mumpung weekend kan, ngelamun dikit boleh ya. Kalau gue dalam posisi Pak Jokowi, kalau gue bisa 3 periode, itu ada banyak hal yang bisa gue beresin ya, tanda kutip. Satu ya, misalnya obsesi untuk membuat ibu kota baru di Kalimantan Timur ya sih ya, memindahkan ibu kota ini kan prosesnya masih panjang dan gak akan kelar tahun 2024. Jadi sayang amat kalau ini misalnya gua Pak Jokowi nih ya, idenya dari gua nih ya, udah jalan ada groundbreaking gitu ya, apalagi desain istana baru itu megah bener gitu ya, tapi gua nggak bisa nikmatin nih.
Seandainya 3 periode ya, Pak Jokowi akan bisa menikmati itu ya, ibu kota baru yang kayaknya memang megah banget gitu ya. Jadi bisa jadi legacy nih, ya bisa jadi legacy. Apalagi yang bisa diamankan? Ya mungkin orang-orang yang kritis ya dalam kurung sinis akan mengatakan bisa jadi Pak Jokowi punya waktu untuk memuluskan jalan bagi dua anak beliau, ya satu adalah anak kandungnya dan satu adalah menantunya, Mas Gibran Rakabuming Raka yang sekarang jadi wali kota Solo dan Bung Bobi yang sekarang jadi wali kota Medan untuk menapaki karir politik yang lebih tinggi. Ya, gua nggak tahu ya. Mungkin kalau Bung Bobi akan jadi apa? Gubernur Sumatera Utara, ya, who knows ya. Kalau Gibran kan konon kabarnya udah mulai digosok-gosok nih ya untuk maju ke DKI 1 mengikuti track yang pernah dijalankan oleh ayahandanya. Ya, kalau Pak Jokowi jadi presiden lagi, ya di periode ketiga nih klop kan ya, anak dan menantu mungkin dua-duanya jadi gubernur. Ya, who knows ya. Nah, tapi bro, pertanyaannya adalah tentu kita harus kembalikan ya apa yang terbaik bagi Indonesia, apa yang terbaik bagi rakyat Indonesia. Kalau kita lihat ya di dunia ini presiden-presiden yang kemudian mendapatkan perpanjangan masa jabatan lewat perubahan konstitusi itu memang ada ya. Ada dua kasus yang menarik buat gua. Satu adalah kasus Evo Morales di Bolivia dan satu lagi adalah Vladimir Putin ya di Rusia. Ya, keduanya ini memang mendapatkan perpanjangan masa jabatan lewat perubahan konstitusi ya. Tapi kasusnya menarik ya. Evo Morales ini sosok yang awalnya adalah pemimpin pergerakan petani yang ketika dia menjadi presiden ya itu mampu satu menurunkan tingkat kemiskinan secara sangat radikal ya. Radikal dalam artian yang sangat-sangat positif gitu ya. Akhirnya juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, itu aja ketika muncul usulan-usulan agar dia nambah periode masa jabatan, itu terjadi protes yang sangat keras dari masyarakat gitu ya. Nah, demikian pula Vladimir Putin ya. Vladimir Putin ini sosok yang dinilai mampu mengembalikan ya marwahnya Rusia sebagai negara besar ya, mantan adik kuasa dunia pasca runtuhnya komunisme dan Uni Soviet terpecah. Ya, kita tahu bahwa pecahan utamanya itu adalah Rusia. Ini yang mewarisi kebesaran nama dari Uni Soviet. Kita tahu sempat tenggelam ya di masa pendahulu-pendahulunya dan di masa Putin ya, yang ini adalah mantan agen dinas rahasia ya. Putin ini adalah mantan agen KGB gitu. Ini bisa dibangkitkan kembali. Dan menarik ya, Putin ini sempat selang-selang jabatan Perdana Menteri, Presiden dan seterusnya, dan diduga ya Putin ini berpotensi untuk menjadi presiden seumur hidup. Nah, pertanyaannya kemudian, kalau Evo Morales dan Putin itu punya beberapa kondisi yang menyebabkan mereka quite acceptable untuk memperpanjang masa jabatannya lewat perubahan konstitusi, apakah hal yang sama juga berlaku untuk Pak Jokowi? Ya, gua nggak mau menilai, lu aja yang menilai. Jadi bro, kalau lu mau dapat hadiah dari Pak Jokowi, gampang banget ya. Lu tinggal teriak, Pak Jokowi lanjutkan 3 periode. Lu akan dapat kiriman hadiah. Itu aja dari gua, stay tough, smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.